Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau bahas tentang dua tipe drone, yaitu drone digital dan drone analog. Ini bentuknya sama ya, baik digital maupun analog bentuknya sama ya, pakai frame yang sama, flight controller yang sama. Bedanya di mana? Bedanya ada di kameranya, kamera dan video transmitternya. Di luar dua itu semuanya sama. Dan karena video transmitternya beda, artinya Google yang dipakai juga beda antara Google analog dan Google digital. Dan itu adalah investasi yang paling mahal dalam drone digital, karena kalau kamera harganya nggak terlalu terpaut tinggi. Misalnya kita pakai kamera analog 200.000 plus VTX nya misalnya 400.000 ya, jadi harganya total 600.000. Tapi kita harus beli action cam karena hasil syuting dari kamera analog ini jelek, nggak bisa dipakai, hanya bisa buat view di Google saja ya. Untuk hasil record yang bisa dipakai untuk keperluan usaha dan lain-lain, ini adalah yang dari action cam. Nah, kalau action camnya pakai GoPro harganya 5 juta, mending pakai digital, karena digital ini dengan 3 juta kita bisa dapetin kualitas kamera sebagus GoPro ya, sudah stabil, hasilnya sudah 4K, bahkan ada yang 4K sampai 120 fps ya. Itu sudah setara banget sama kamera GoPro. Jadi kalau dihitung drone-nya antara analog dengan digital, kalau analog plus action cam dibanding dengan digital tanpa action cam, itu ya sama ya harganya. Tapi kalau digital plus analog tanpa action cam, misalnya cuma buat latihan, itu jauh ya. Yang analog jauh lebih murah, karena kita bisa beli drone analog atau rakit drone analog ini hanya dengan 2 juta rupiah saja. Sedangkan drone digital minimal 6 jutaan. Karena harga kameranya saja udah 3 juta. Ya belum yang lain. 3 juta. Frame-nya misalnya pakai yang 800.000, udah 3.800.000. Belum flight controllernya 1.200.000 sebenarnya. Udah berapa? Udah 5 juta lebih. Ya. Belum yang lain-lain. Ya, jadi ini kisaran 6 jutaan ya kalau digital. Tapi kalau analog harga kameranya cuma 200 ya. Ini bisa kita jangkau dengan budget 2 jutaan sampai paling mahal berapa? 4 juta paling mahal. Kalau komponennya mahal-mahal bisa sampai 4 juta. Kalau nyari yang murah-murah bisa dengan di bawah 2 juta pun ada ya, 1,8. Beli BBF, Darwin FPV BBF itu harganya kisaran 1,8 juta, 3 inci. Perbedaan karena di Google di kamera perbedaannya, berarti kan hasil view Google juga beda. Hasil view Google beda antara drone digital ya, hasil viewnya lebih bening ya, lebih jelas, bisa kita lihat dan tanpa ada gangguan kerapok-kerapok, tanpa ada noise. Sedangkan yang analog itu gangguannya sangat sering, terhalang pohon, keresek-keresek, ada gangguan apa ya, agak jauh dikit jaraknya keresek-keresek, jadi lebih rentan ke gangguan, ke noise. Bahkan ada gangguan motor pun, ini motornya misalkan pengkabelannya kurang bagus juga sama, timbul noise ya. Kalau ini enggak, ini kabel yang asal juga noise ke video enggak ada, karena digital, yang namanya digital itu enggak ada noise, karena dia sudah pakai 1010 dan ada levelnya. Kalau dia nggak ragu ya dia 100. Kelemahan digital itu saat sinyalnya lemah, dia akan freeze, beku, gambarnya tidak bergerak, dan itu memastikan drone-nya pasti jatuh. Karena gambarnya nggak bergerak, drone-nya juga kondisinya misalkan lagi jauh, dia udah jatuh. Kecuali kalau kita refleks return to home, saat tidak bergerak ya drone-nya akan balik. Sedangkan analog ya, gangguannya itu berupa kresek-kresek atau kerepok-kerepok
dan banyak noise, tapi kita masih bisa lihat gambar, masih kelihatan, masih bisa diraba seperti apa view di depan yang ada di depan kameranya. Tapi sebenarnya kalau Anda jeli di drone digital ini, walaupun kalau gangguan itu langsung nge-freeze, tapi kita bisa lihat ya ancar-ancarnya dari speednya, dari Mbps. Semakin dia lemah sinyalnya, Mbps akan semakin turun ya. Misalkan saat kuat dia 50 Mbps, terus turun agak jauh-jauh dia turun ke 30, turun lagi ke 25, turun lagi ke 10 ya. Biasanya kalau udah di kisaran 1 Mbps itu udah mulai agak tersendat sinyalnya, dan kalau udah dibuang 1 Mbps itu akan stuck, freeze. Jadi kalau mau untuk menghindari itu sudah gampang. Begitu sinyal agak ngedrop ya, turun, udah putar balik aja ya. Semen ini nggak ada ya. Ini nggak ada feedback seberapa kuat sinyal videonya. Kita hanya bisa lihat dari kresek-kreseknya, hanya bisa lihat dari kerapok-kerapoknya. Semakin kerapok-kerapok api semakin lemah ya. Makanya drone analog itu Google-nya itu hanya satu arah, hanya nerima saja, tanpa ada memancarkan, ngasih informasi ke drone seberapa kuat sinyal yang diterima. Tidak ada komunikasi dua arah, hanya satu arah. Sedangkan digital itu dua arah, terima dan kirim lagi, kasih informasi ke drone bahwa yang saya terima adalah sekian kekuatan sinyal. Jadi drone tahu ya. Dan makanya ada terus di OSD-nya berapa Mbps speed yang kecepatan yang diterima. Dan begitu juga kalau drone digital, artinya goggles-nya ya, tidak boleh sampai lupa pasang antena saat power on ya. Tidak boleh lupa pasang antena, karena itu akan merusak goggles Anda. Drone analog lupa pasang antena, no problem. Drone digital lupa pasang antena, wassalam, rusak goggles-nya. Dipastikan bakaran cepat rusak kalau Anda lupa pasang antena, apalagi dalam jangka waktu yang lama ya, karena komponen-komponennya akan terbakar, akan panas. Begitu pula VTX ya, sama kayak VTX, lupa pasang antena mau analog mau digital sama ya, VTX-nya wassalam, dipastikan rusak. Jadi pilih mana antara antara drone analog atau drone digital ya, tergantung kebutuhan dan tergantung keuangan. Kelemahan drone digital satu, latensi. Secepat-cepatnya drone digital ini yang O3 ini latensinya adalah 30 milisecond. 30 milisecond. Jadi gambar yang Anda lihat di Google itu 30 milisecond lebih lambat dibanding gambar yang diterima di kamera. Jadi itu gambar 30 milisecond yang lalu ya, udah telat. Makanya kenapa kalau misalkan Anda lihat di balapan-balapan drone tidak ada yang pakai digital, semuanya pakai analog. Karena kalau pakai digital di Google-nya mau nabrak, padahal drone-nya udah nabrak. Karena 30 milisecond yang lalu yang Anda lihat, belok juga bakalan telat. Jadi drone digital tidak bisa buat balapan, hanya bisa buat freestyle, buat sinematik, tidak untuk balapan. Kalau yang analog latensinya 0 milisecond, cocok untuk balapan, tapi tidak cocok untuk belusukan parah hilang. Kalau ini masih kuat, ini lebih tahan ke obstacle. Kalau ini agak kurang. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk Anda dan untuk saya juga. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.